Kini Elvano dan Cecilia sampai di sebuah mall besar Brookfield Place, salah satu mall yang hampir 85% sahamnya adalah milik Gabriel Elvano Beethoven. Bagaimana tidak Talita sering mengatasnamakan Beethoven untuk sebuah hormat. Cecilia tahu kemana mereka akan menuju, Le District, restoran milik Elvano. Kini mereka duduk di salah satu tempat VIP restoran tersebut. Para pelayan restoran sudah tahu apa yang akan dipesan oleh founder restoran itu. Sehingga Elvano tidak perlu mengatakan pesanannya. Beberapa pelayan restoran itu mengenal Cecilia, karena dulu Elvano sering membawa Cecilia untuk makan di restoran itu. Ia tidak lupa dengan Laura. "Vano," ucap Cecilia lembut memanggil Elvano yang terus menatap ponselnya. Cecilia mencoba melihat apa yang sedang dilakukan Elvano pada ponselnya. "Sedari tadi dia menatap gambar itu. Ada apa?" Guman Cecilia dalam hati melihat Elvano menatap sebuah gambar binatang bertuliskan Kadalair. Ternyata Elvano masih tidak terima dengan sebutan Kadalair pada dirinya. Bagaimana tidak hewan tersebut tidak ada sedikit pun kelebihan yang bisa dibanggakan oleh Elvano. "Vano!" panggil Cecilia lebih kencang. Ucap Elvano datar. "Kau sedari tadi menatap telepon genggammu. Bahkan aku memanggilmu dari tadi tapi kau mengabaikanku." Ucap Cecilia sedikit kesal. "Sisel," panggil Elvano kini menatap Cecilia. "Ada apa? Menurutmu apa aku jelek?" tanya Elvano sambil memandang wajah Cecilia agar Cecilia menatapnya. "Tidak. Kau begitu sempurna," ucap Cecilia tersenyum. "Nah, aku setuju denganmu kali ini," ucap Elvano kini kembali menatap gambar Kadalair itu. Dia terus membayangkan posisi dari mana dia bisa sampai disebut dengan Kadalair. "Baiklah Sisel, apa yang kau inginkan?" ucap Elvano kini serius. Dia bertekad akan menanyakan pada monyet kecil itu alasan dia mengapa dipanggil dengan Kadalair. "Aku hanya ingin bertemu denganmu Vano, apa itu salah?" ucap Sisel dengan pandangan sedih. "Salah? Sisel, kau sendiri tahu aku tak pernah menaruh hati padamu. Apa sesulit itu kau membukanya untukku? Karena aku memang tidak mencintaimu dan kau tahu itu. Tapi kenapa? Alasannya karena aku tidak pernah menganggapmu lebih. Ini semua gara-gara Laura. Bahkan kau ikut membenciku Vano. Sudahlah Sisel, kau berhak bahagia dengan seseorang lain. Tapi Vano, apa? Kau mau berharap apa dariku Sisel? Aku sudah menikah dan aku tidak akan pernah menikahimu. Apa? Hahaha, kau berbohong kan? Kau berbohong hanya untuk meleraikan pertunangan kita? Hentikan semua Cecilia. Dan ini terakhir kalinya kita bertemu," ucap Elvano. "Tapi aku sangat menyayangimu Vano. Kau hanya terluka jika menikah dengan seorang yang tidak mencintaimu. Tapi apa aku bisa kembali menjadi sahabatmu? Aku berjanji tidak akan menaruh perasaan apapun lagi. Dengarkan aku Cecilia. Seorang pria tidak bisa bersahabat dengan wanita jika salah satunya tidak menaruh perasaan dan aku tidak ingin membuat istriku terluka." Ucap Elvano kini menatap wajah Raina yang tadi Raina kirim padanya. "Permisi tuan, ini makanannya," ucap pelayan kepada Elvano dan Cecilia. Ujar Elvano singkat. Kemudian pelayan meletakkan semua makanan yang biasanya dipesan oleh Elvano ketika datang ke restoran itu. "Makanlah. Kau tahu aku tidak suka perdebatan ketika ada makanan di depan," ucap Elvano yang memang selalu memiliki tata caranya sendiri. Kini mereka menikmati makanan itu. Di satu tempat seorang gadis remaja berumur 19 tahun yang telah menjadi istri seorang yang berpengaruh dan terkenal baru saja memasuki mall terbesar di New York yang sebagian besar sahamnya adalah milik Elvano. Namun gadis kecil itu tidak tahu akan hal itu. Raina menatap sebuah gerai yang bertuliskan Hermes. "Baiklah Raina bersikap elegan," gumamnya dalam hati masuk ke dalam toko ternama dunia itu.
Mata wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan segala bentuk tas, baju, sepatu dan lain-lain dengan beralaskan branded. Seorang pegawai toko itu melihat Raina dari ujung kaki sampai kepala melihat wanita cantik itu dengan beberapa barang branded yang menempel di tubuhnya. "Ada yang bisa kami bantu, Nona?" ucap pegawai itu lembut. "Aku ingin melihat tas itu," ucap Raina menunjuk salah satu tas yang ditutupi kaca dan hanya ada satu di tengah-tengah toko itu. "Itu produk terbaru toko ini, Nona, dan barangnya hanya ada 3 di dunia." "Kau serius?" "Aku ingin melihatnya." "Anda bisa melihatnya dari luar kaca ini, Nona." "What? Aku ingin melihat detailnya. Kami takut barang ini akan rusak jika disentuh," ucap pegawai itu mulai memandang rendah Raina. "Jikapun rusak, aku akan membayarnya," cetus Raina sinis. "Nona bisa keluar jika tidak sanggup untuk membelinya." "Hei! Apa begitu caramu meladeni seorang pembeli? Rendahan sekali," ucap Raina sinis. "Jangan berlagak sombong, Nona. Kami sering menemui orang-orang seperti kalian, pura-pura membeli tapi akhirnya tidak jadi. Haha! Kasihan sekali dirimu. Kau di sini hanya sebagai penjaga saja. Bahkan aku yakin kau tidak memiliki salah satu dari barang-barang ini," ucap Raina mulai kesal. "Hahaha, sepertinya kau salah memasuki mall," ucap pegawai itu. "Bahkan mulutmu akan kubeli. Kalian bawa tas ini, aku ingin membelinya," ucap Raina. "Anda yakin ingin membelinya? Jangan permalukan dirimu, Nona. Lihat siapa yang akan dipermalukan," ucap Raina sinis. Kini pegawai toko itu membawa tas branded itu menuju kasir. 3,5 JT, Nona," ucap kasir toko itu, sedangkan pegawai yang tadi melayani Raina masih ada di situ seperti ingin mengatakan bahwa Raina tidak mampu membeli tas itu. Raina mengeluarkan sebuah kartu hitam dari tasnya. Pegawai yang tadi langsung membulatkan matanya melihat kartu unlimited tersebut. "Awas matamu keluar," cetus Raina kepada pegawai itu. "Pembayaran atas nama Gabriel Elvano Beethoven, ya, Nona," ucap kasir itu. DGGGG. Semua mata melotot ke arah Raina. Kasir, pegawai tadi dan beberapa pengawal yang mengawasi tempat itu tertegun kala nama Gabriel disebutkan. "Iya, itu kartu milik suami saya," ucap Raina dengan polosnya, namun fokusnya menatap layar teleponnya karena si Kadalair sudah membaca pesannya namun tidak membalasnya. "Permisi Nyonya, apa ada masalah?" ucap pengawal yang melihat Raina dipandang intens oleh semua orang. "Kenapa?" ucap Raina kini menatap pegawai. Pegawai melihat sekelilingnya Raina dan Raina juga mengikuti melihat orang-orang di sekelilingnya menatap intens. "Ada apa? Ada masalah dengan kartunya? Aku akan menghubungi suamiku jika kartunya bersamalah," ucap Raina. "Awas saja kalau sampai Kadalair itu membuatku malu," gerutu Raina namun terdengar jelas oleh pegawai itu. "Tidak ada Nyonya, kami akan menyiapkan semua, maafkan kami," ucap kasir itu kini lebih hormat. "What, Nyonya? Tadi kalian memanggilku Nona, sekarang Nyonya. Semua orang udah ketularan virus nenek lampir sepertinya," cetus Raina namun pengawal yang mengawal Raina tertawa. "Yang aku katakan benar kan? Kau peganglah tas itu, aku lapar, kita makan dulu," ucap Raina ramah kepada pengawalnya. "Baik Nyonya," ucap pengawal itu tersenyum. Raina mengambil kartunya kemudian berjalan. "Kalian akan kena masalah jika dia melaporkan kepada Tuan Elvano," ucap pengawal itu tersenyum meledek pegawai toko itu. Seluruh pegawai toko itu sudah keringat dingin ketika mengetahui wanita yang sempat dipandang rendah itu adalah istri dari pemilik saham terbesar mall itu. Mereka terlalu memandang seseorang dari luarnya saja. "Kalian dengarkan aku, walaupun kalian pengawal khusus si Kadalair, jangan menganggap diri kalian di atas orang-orang lemah," ucap Raina seperti seorang ibu yang menasehati anaknya.
Baik Nyonya, ucap pengawal itu serentak sambil tersenyum. Kalian tahu aku paling membenci sebuah perundungan atau merendahkan seseorang. Ucap Raina kembali menggerutu. Kini mereka melangkah sebuah restoran ternama di mall itu. Raina melangkah mencari ruangan yang sedikit tertutup agar tidak mengganggu aktivitasnya siang ini. Kalian mengapa berhenti? Ucap Raina melihat pengawalnya berhenti di depan pintu restoran tersebut. Kami akan menunggu Nyonya di sini. Ikutlah, aku akan mentraktir kalian. Ucap Raina tersenyum manis ke arah pengawal. Tapi Nyonya, ikut atau aku akan melaporkan kalian kepada Gabriel. Ucap Raina menatap para pengawal itu. Baik Nyonya. Kini mereka duduk di ruang VVIP. Tanpa mereka sadari di sebelah ruangan Raina, ada Elvano yang sedang menikmati makan siangnya bersama Cecilia. Nona, bukankah itu pengawal Tuan Elvano? Ucap salah satu pengawal menunjuk salah satu orang yang berdiri berjaga ruangan itu. Apa kau serius? Kau tidak salah. Tidak Nyonya, dia pengawal Tuan Elvano. Jadi Kadalair ada di sini? Kemungkinan Nyonya karena hanya beberapa pengawal khusus yang menemani Tuan kemanapun pergi. Baiklah, kita akan ke sana. Tapi bagaimana jika Tuan sedang rapat? Tenanglah, Kadalair tidak akan marah. Ucap Raina tersenyum. Kalian makanlah di sini, pesan apa yang kalian inginkan, dan panggil mereka untuk ikut makan. Aku akan ke ruangan itu menemui Kadalair. Baik Nyonya. Raina berjalan menuju ruangan sebelah. Dia bertemu dengan pengawal itu. Nyonya Raina, ucap salah satu pengawal Elvano. Gabriel di dalam? Tanya Raina lembut. Iya Nyonya. Kalian ke sebelah saja makan. Di sana ada pengawal juga. Kau juga manusia yang harus makan. Tapi Nyonya, pergilah, ini perintah dan tenang, aku yang akan membayarnya. Ucap Raina tersenyum manis. Tanpa basa-basi Raina memasuki ruangan itu, terlihat jelas Cecilia memegang tangan Elvano. Ternyata makan siang mereka telah selesai, dan mereka sedang membahas hal tentang persahabatan mereka. Raina kini menatap tangan Cecilia yang masih setia di atas tangan Elvano. Hehe, sepertinya aku datang di waktu yang salah. Cengir Raina yang menatap sinis ke arah Elvano. Raina! Ujar Elvano terkejut melihat tatapan sinis Raina menatapnya. Hai kalian! Di sini panas ya? Ucap Raina menekan kata-katanya sambil membuka outer lilac yang dia kenakan sehingga Raina hanya menggunakan tank top hitamnya. Jelas itu membuat Raina terlihat seksi, kulit putih mulus Raina terlihat jelas, dan hal itu membuat Elvano meradang. Raina, apa yang kau lakukan? Pekik Elvano kepada Raina. Aku hanya kepanasan. Kalian lanjutkan saja. Ucap Raina mendekat ke arah Elvano dan Cecilia. Mata Raina masih menatap sinis ke arah Elvano. Bagaimana tidak tangan Cecilia tidak lepas dari tangan Elvano. Sedangkan Cecilia bingung dengan siapa wanita itu. Sepertinya kita baru bertemu Nona. Ucap Raina mengangkat tangan Cecilia dari tangan Elvano, berusaha tetap berlagak anggun dan tidak terkesan murahan di depan wanita yang berusaha mengganggu suaminya. Kenalin, Raina Evelyn Patra Beethoven. Ucap Raina menekan kata Beethoven sambil merentangkan tangannya untuk menyalam Cecilia mengenalkan dirinya. Cecilia Cheng. Ucap Cecilia lembut. Senang berkenalan dengan Anda Nona. Ujar Raina, terus dia kembali menatap Elvano dengan sinis. Raina terus menunjukkan cincin yang bertengger di jari manis tangannya menandakan bahwa Raina adalah istrinya Elvano. Gabriel! Apa kau sudah makan siang? Ucap Raina menatap tajam namun tetap memberikan senyuman manis. Sudah. Kau sedang apa di sini? Ucap Elvano datar ke arah Raina. Bukankah aku sudah menghubungimu tadi? Oh, aku lupa kau sibuk sehingga tidak bisa membalas pesanku. Ucap Raina sedikit kesal namun dia harus tetap terlihat elegan menghadapi situasi saat ini.
Bagaimana tidak ketika tahu nama perempuan itu adalah Cecilia membuat dia semakin geram bagaimanapun wanita ini yang selalu kakek lampir katakan calon istri yang tepat untuk Elvano. "Di mana cincinmu?" ucap Raina menatap tangan Elvano yang tidak memakai cincin. "Cincin?" Elvano menatap jari manisnya mengingat di mana cincin pernikahan mereka. "Tuan Gabriel Elvano Beethoven, sekali lagi aku bertanya di mana cincinmu?" Cetus Raina kini menatap tajam terlihat wajah cantik itu kini memerah akibat amarah yang dia tahan. Elvano mencoba mengingat di mana cincinnya dia letakkan. Cincin itu berada di gedung eksekusi miliknya. Elvano melepasnya karena tangannya sudah berlumuran darah. Elvano takut merusak cincin itu sehingga dia melepaskannya agar cincin itu tidak kotor. "Aku melepaskannya di kantor. Tadi aku sedang melakukan sesuatu. Jadi agar cincin itu tidak kotor aku meletakkannya, Raina," ucap Elvano menjelaskan. Elvano meneguk wine itu langsung seperti meminum air putih. "Lanjutkan saja. Aku mau pulang. Maaf aku mengganggu," ucap Raina menatap tajam ke arah mereka. "Raina, pakai pakaianmu." "Diam! Jangan mengaturku!" teriak Raina. "Raina Avelan Patra!" bentak Elvano. "Gabriel Elvano Beethoven!" balas Raina menatap tajam. Elvano menatap wajah Raina kemudian mendekat ke arah Raina yang ingin keluar. Membuka jasnya memakaikan kepada istrinya. "Aku tidak ingin memakainya!" teriak Raina. Namun dengan cepat Elvano menggendong tubuh Raina seperti membawa karung beras. "Lepaskan! Lepaskan aku, bangsat!" teriak Raina kepada Elvano, namun Elvano menghiraukan teriakan wanita itu. "Kedua air, lepaskan aku, teriak wanita itu kencang sambil memukul punggung Elvano. Para pengawal yang melihat itu keluar ruangan itu. "Nyonya Raina!" teriak mereka keluar. "Kalian tolong aku, pria ini gila ah!" ucap Raina berteriak. "Maafkan kami, Nyonya," ucap para pengawal. "Hei kalian! Bil makanan pengawal itu semua biar kadalair ini yang bayar!" ucap Raina kepada pelayan restoran itu. Semua mata menatap ke arah Raina yang terus mengumpati kata-kata kasar kepada Elvano. Merasa takut jika Raina akan berakhir tragis karena berani berteriak kepada seorang Elvano. "Kalian dengar itu yang bayar semua ini kadalair itu," ucap pengawal itu kepada pelayan restoran itu. "Siapa wanita itu?" ucap salah satu pelayan. "Dia istrinya Tuan Elvano," ucap pengawal itu kini mengikuti pergerakan Elvano dan Raina. "Kadalair, lepaskan aku!" teriak Raina. "Diamlah monyet kecil!" ucap Elvano geram kala dia terus dipanggil kadalair oleh Raina. "Dasar kadalair! Kadalair!" teriak Raina kepada Elvano. Next time.